Al-Quran berbicara tentang alam semesta, penciptaan alam semesta. Allah menundukkan langit dan bumi sebagai rahmat bagi manusia. Benda alam berotasi dan berevolusi. Bintang sebagai penunjuk arah. Nikmat Rabb yang mana yang kamu dustakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan 15 abad yang lalu. Bukan buatan Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa membaca dan menulis. Al-Quran 15 abad yang lalu telah berbicara tentang alam semesta atau jagat raya. Tidak ada keraguan pada Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surah 11 Hud ayat 13. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang dapat menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya, selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Surah 2 Al-Baqarah ayat 23-24. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah untuk membantunya jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Penyelidikan alam semesta. Sebenarnya alam semesta ini sudah dipelajari para ilmuwan ruang angkasa sejak zaman Yunani dan Romawi, zaman kejayaan kerajaan Islam dinasti Umayyah di Damaskus dan Toledo Spanyol, serta dinasti Abbasiyah di Baghdad pada abad 8 sampai abad 15 Masehi. Kemudian kajian tentang kesempurnaan alam ruang angkasa ini dilanjutkan para ilmuwan barat seperti Immanuel Kant dari Jerman tahun 1755, Pierre de Laplace dari Prancis tahun 1796, Newton, Chamberlain dan Moulton, Jeans dan Jeffries, Suez dan Wischer, Albert Einstein dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan umur bumi yang diperkirakan mencapai 4,5 miliar tahun, alam semesta jauh lebih tua dan diperkirakan mencapai usia 15 miliar tahun. Sementara keberadaan manusia di bumi baru mencapai hitungan jutaan tahun, seperti bumi purba di Sangiran dan Flores. Jadi, keberadaan manusia di bumi belum seberapa jika dibandingkan dengan umur bumi yang sudah begitu tua. Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa. Surat 32 As-Sajdah ayat 4-5. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari
yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Surat 11 Hud ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Langit dan bumi awalnya suatu yang padu. Surat 21 Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Surat 41 Fussilat ayat 11. Kemudian dia menuju langit, dan langit itu merupakan asap kabut. Lalu dia berkata kepadanya, langit, dan kepada bumi, datanglah kamu berkeduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Allah menciptakan bumi dalam 4 masa dan langit dalam 2 masa. Sebagai mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW, Al-Quran telah menerangkan awal kejadian alam semesta, di mana dahulunya berupa gas, dan seluruh benda langit di alam semesta dahulunya adalah satu. Surat 41 Fussilat ayat 10-12. Dan dia menciptakan bumi itu, gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih berupa asap kabut. Lalu dia berkata kepada langit dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menuju perintahku, dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan benar perkataannya. Di waktu dia mengatakan, jadilah, lalu jadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan. Di waktu sangkakala ditiup, dia mengetahui yang gaib dan yang tampak. Dan dialah yang maha bijaksana lagi mengetahui. Makhluk hidup diciptakan dari air. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Surat Al-Anbiya ayat 31. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi ini tidak goncang bersama mereka, gunung-gunung itu. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mudah mendapat petunjuk ke berbagai negeri. 21 Al-Anbiya ayat 32. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Surat 21 Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya.
Allah menundukkan langit dan bumi sebagai rahmat bagi manusia. Surat 45 Al-Jasiyah ayat 13. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Surat 6 Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Surat 6 Al-An'am ayat 63. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Surat 16 An-Nahl ayat 14. Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya di lautan itu, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Surat 16 An-Nahl ayat 15. Dan Dia menetapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Surat 10 Yunus ayat 101. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Bintang sebagai penunjuk jalan. Surat 16 An-Nahl ayat 16. Dan Dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Rasi bintang adalah kumpulan bintang yang terang. Tidak hanya cantik, rasi bintang bisa digunakan sebagai penunjuk arah oleh para pelaut di tengah lautan. Terdapat 4 rasi bintang yang digunakan sebagai penunjuk arah, yaitu 1. Biduk atau Ursa Mayor menunjuk arah utara. 2. Layang-layang atau Cross menunjuk arah selatan. 3. Kalajengking menunjuk ke arah timur atau tenggara. 4. Orion menunjuk ke arah barat. 1. Ursa Mayor atau Biduk. Rasi bintang ini memiliki arti beruang besar. Para pelaut biasanya menjadikan rasi Ursa Mayor sebagai penunjuk arah utara. Ursa Mayor merupakan rasi bintang yang berarti beruang besar. Rasi ini juga menjadi sebagai patokan untuk menunjukkan arah utara oleh para pelaut ketika malam hari. Ursa Mayor berada tepat di atas kutub utara sepanjang tahun, sehingga disebut-sebut sebagai penguasa langit utara. Pada rasi ini terdapat 7 bintang dan dikenal sebagai konstelasi bintang 7. Bintang yang paling terang di rasi ini adalah Polaris, yang sering disebut sebagai bintang kutub atau bintang utara. 2. Orion. Orion juga dikenal sebagai rasi bintang tertua yang dikenal manusia. Rasi bintang ini memiliki arti bintang pemburu dan biasa digunakan sebagai penunjuk arah barat. Orion adalah rasi bintang yang menunjuk arah barat. Rasi ini memiliki arti sebagai rasi bintang pemburu. Orion juga merupakan rasi yang paling mudah dikenali dengan mata telanjang. Jika kalian melihat 3 titik bintang sejajar di langit dan bintang-bintang terang di sekitarnya, maka itulah Orion. Ketiga bintang tersebut dinamai dengan sabuk Orion. Bintang paling terang di rasi ini adalah Rigel.
yang juga merupakan bintang paling terang ketujuh di langit malam. Ada juga bintang di rasi ini yang diperkirakan sedang sekarat, yaitu Betelgeuse, bintang terang kedua setelah Rigel. 3. Rasi Scorpio atau kalajengking. Rasi bintang Scorpio dikenal sebagai salah satu rasi zodiak. Rasi bintang ini digunakan sebagai penunjuk arah tenggara atau timur. Si bintang yang satu ini dikenal sebagai salah satu rasi zodiak Scorpio, disebut juga sebagai rasi bintang kalajengking karena ketika susuran bintang dan ditarik maka akan membentuk seperti binatang kalajengking. Scorpio digunakan oleh para pelaut sebagai penunjuk arah tenggara atau timur. Rasi ini terdiri dari bintang yang sangat banyak yang terkena dengan bintang paling terangnya, yaitu bintang merah raksasa bernama Antares. 4. Crux. Rasi bintang terakhir adalah Crux. Rasi ini adalah yang paling kecil dibanding dengan yang lain. Bentuknya pun menyerupai layang-layang dan digunakan sebagai penunjuk arah selatan. Di berbagai belahan bumi, rasi ini dikenal sebagai salib selatan. Meski dianggap rasi terkecil, Crux juga termasuk ke dalam rasi bintang yang paling dikenali karena bentuknya khas yang kalau ditarik menyerupai bentuk layang-layang. Rasi ini dijadikan sebagai penunjuk arah selatan yang dibentuk dengan 5 bintang paling terangnya. Benda alam semesta berotasi dan berevolusi. Maka seluruh benda di alam semesta ini berotasi dan berevolusi secara teratur, tidak berubah dan selalu berlawanan dengan perputaran gerak jarum jam sesuai sunatullah. Sebagai makhluk ciptaan Allah, mereka semuanya tunduk dan patuh atas kehendak dan perintahnya. Surah 21 Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Surah 21 Al-Anbiya ayat 16. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Allah menciptakan manusia. Surah 22 Al-Hajj ayat 5. Hai manusia, kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Akhirnya kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kamu kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai pada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering pada awalnya, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, dan suburlah tanahnya, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Nikmat Rabb yang mana yang kamu dustakan? Surat 55 Ar-Rahman ayat 14-25. Dan menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Rabb yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rabb yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Surat 10 Yunus ayat 101. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Demikian Allah menciptakan alam semesta. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.